Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Adelia Kristanti dengan NPM 18060066, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Densewu. Video ini sebagai bentuk pelaporan program observasi persekolahan di Sekolah SD Negeri 1 Banjar-Agung ini diajukan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian mata kuliah program observasi persekolahan. SD Negeri 1 Banjar-Agung ini terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir didirikan pada tahun 1975, memiliki lahan seluas 82 meter, panjang 52 meter. Nomor statistik sekolah SDN 1 Banjar-Agung Ilir adalah 10, 11, 20, 71, 10, 03, serta berakreditasi B. SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir mempunyai 15 guru yang terdiri dari 8 orang guru berstatus PNS, sudah mempunyai sertifikat pendidikan semua, dan 7 orang guru masih berstatus non-PNS. Kurikulum yang digunakan oleh SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir adalah Kurikulum 13. SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir memiliki 67 siswa. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah meminta siswanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode pembelajaran dengan sistem daring atau dalam jaringan online. Diberlakukan ini di beberapa wilayah termasuk SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir menggunakan konsep pembelajaran daring mulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Berbagai macam media yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran mengajar adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Tetapi banyak wali murid yang mengeluh kendala fasilitas yang kurang memadai seperti sinyal, alat komunikasi yang beberapa wali murid tidak ada, kemudian kendala paket internet. Pada bulan Juli 2020, kemudian pihak sekolah SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir merubah pembelajaran dengan sistem daring menjadi luring. Menurut KBBI Kemendikbud, luring adalah akronim dari luar jaringan terputus dari jejaring komputer. Misalnya, saat siswa belajar melalui buku pegangan siswa dan tenaga pengajar. Sistem pembelajaran luring yang diterapkan oleh SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir menggunakan RPP sebagai pedoman untuk guru mengajar. Dalam proses kegiatan pembelajaran meliputi pembuka, inti, penutup, pemberian evaluasi, situasi belajar, manajemen pengelolaan kelas, penggunaan metode, dan media pengajaran. Sistem luring pada SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir menerapkan sistem luring tatap muka sebanyak 2 kali pertemuan dalam 1 minggu.
Dalam satu pertemuan yang dilakukan guru dan siswa, mempelajari 5 mata pelajaran untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai dengan 6. Kemudian 3 mata pelajaran untuk kelas rendah, kelas 1 sampai dengan 3. Fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran luring sangat memadai, di mana guru menyediakan sendiri alat peraga yang digunakan sesuai dengan pelajaran, contohnya globe, peta, serta alat musik lainnya. Pembelajaran dengan sistem luring dilakukan di rumah guru terdekat atau di rumah siswa yang terletak dekat dengan rumah siswa lainnya. Proses pembelajaran pada saat sistem luring SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir di kelas rendah dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan mulai pulang jam 09.30. Kelas tinggi kelas 4 sampai dengan 6 dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00. Setiap awal pembelajaran, siswa dan guru di SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir diawali dengan berdoa dan bernyanyi lagu kebangsaan. Kemudian terdapat ekstrakurikuler pramuka, berenang, membaca Al-Quran, menulis, dan kaligrafi. Akan tetapi, pada sistem pembelajaran luring, ekstrakurikuler terbatas, sehingga ekstrakurikuler digantikan dengan menghafal ayat suci Al-Quran dengan guru masing-masing dalam waktu seminggu sehari. Kultur sekolah. Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar-Agung ini memiliki visi yaitu unggul dan iman dalam berprestasi, sedangkan misi yang akan dicapai antara lain mengadakan bimbel secara efektif, melakukan bimbingan olahraga dan kesenian, menumbuhkan penghayatan dan pengalaman agama yang dianut, membiasakan hidup bersih dan disiplin. Visi dan misi tersebut seiring dengan budaya sekolah terdapat di sekolah tersebut, yakni membiasakan sebelum pembelajaran dimulai untuk selalu berdoa dan mengaji atau tadarus setiap hari Jumat dan menghafal surah pendek Al-Quran. Budaya bersih, biasakan hidup bersih dan buang sampah pada tempatnya. Budaya peduli sesama, biasakan menolong orang lain yang membutuhkan, memberi amal atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Budaya disiplin, biasakan disiplin dalam hal yang tepat waktu, berpakaian seragam, menyelesaikan tugas, dan melaksanakan kewajiban. Budaya sekolah tersebut dilakukan oleh setiap individu karena dalam membangun karakter yang baik dalam diri setiap individu. Di dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut, baiknya guru mencontohkan terlebih dahulu setiap budaya-budaya tersebut kepada para siswa agar mereka lebih paham dan semangat dalam melaksanakan visi misi tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil observasi adalah SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir adalah sekolah yang sudah baik dalam sarana dan prasarana maupun lingkup pembelajaran yang telah direncanakan sekolah, seperti halnya waktu kegiatan di sekolah dan tugas tambahan merupakan sarana sekolah untuk membentuk pribadi murid, menunjang bakat murid. SD Negeri 1 Banjar-Agung Ilir itu sendiri, meskipun dalam masa pandemi COVID-19, hal yang telah direncanakan sekolah seperti halnya waktu kegiatan di sekolah dan tugas tambahan merupakan sarana untuk membentuk pribadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki sebaik dan seefisien mungkin, sehingga potensi dalam diri mereka dapat terarah dengan maksimal walaupun dalam masa pandemi ini tidak memutuskan proses belajar mengajar.
Sisi positif yang dapat diambil dari pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini adalah guru dan murid semakin mengenal dan memahami ilmu teknologi yang semakin canggih, sehingga di masa yang akan datang, guru dan siswa dapat mengaplikasikannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.